Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Seorang mukimad dengan nama Gus Fakih membuat gebrakan baru ya, menjelaskan makomnya Mama Gufron yang sebenarnya. Nah, ini video 44 menit, sepertinya bisa dibagi menjadi beberapa bagian, dan ini akan menjadi salah satu dari bagian yang akan kita bahas. Lucu videonya itu, ini seolah-olah ingin menjelaskan kepada orang-orang yang bodoh bahwa Mama Gufron itu sebetulnya wali betul begitu ya, karena selama ini dia hanya ngeprank saja, kemudian menceritakan Mbak Alwi tidak ada bukti sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, kemudian membawa klaim bahwa mereka punya bukti baru terhadap putusnya Mbak Alwi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Oke, kita saksikan saja ya. Ini terlalu banyak orang ngaku gus-gusan itu saat ini, sampai udah nggak seksi lagi nama Gus itu ya. Harus diganti lah. Kalau saya sekarang yang gus-gus itu saya panggil Kiai itu ya. Udah nggak seksi lagi, dicemarkan namanya. Kita saksikan nih si Fakih. Kalian, Mbak Alwi juga tidak bisa menghadirkan bukti isbat nasab dari negara leluhurnya. Hingga detik ini hanya berkelit saja. Mana kalau benar keturunan keluarga dzurriyyah Nabi dari Yaman, hadirkan isbat nasab dari Yaman. Oke. Masalahnya bukan tidak mau menghadirkan ya, diundang untuk melihat bagaimana subutnya Mbak Alwi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, nggak berani datang. Yang harus dipahami sekali lagi, mungkin ini sudah sering saya ulangi berkali-kali, cuman saya sering ulangi berkali-kali, mudah-mudahan tidak bosan. Kalau bosan udah skip aja, nggak usah nonton konten kayak gini ya, karena memang membodohkan sebetulnya. Saya juga jadi tambah bodoh, ini bukan tambah pinter komentarin orang-orang kayak gini. Jadi permasalahan isbat nasab itu bukan harus dibuktikan, bukan, karena buktinya itu ada. Jadi begini ya, kamu itu tidak bisa hidup di dalam kepala kamu, nggak bisa. Ini di tengah jalan kita ngelihat ada tai onta ya, ada tai onta. Ini misil yang suka dipakai oleh mutakalimin nih. Kemudian kita katakan tadi di sini pernah lewat onta. Kamu nggak mau dengan tanda itu, saya nggak mau. Itu bukan tanda terhadap adanya onta. Saya mau ada anaknya onta itu, baru saya percaya di sini ada onta. Ya nggak bisa. Bukti itu tidak bisa dipinta, bukti itu dibaca begitu. Nah makanya kalau misalkan tadi kamu mana isbatnya? Nggak begitu kerjanya. Kamu datang ke Rabithah Alawiyah, di situ ada bukti-buktinya. Ya, sesuai dengan metodologi yang dipakai oleh para ulama nasab, bukan sesuai metodologi yang kamu inginkan. Jadi permasalahannya itu bukan tidak ada bukti, bukan kamu meminta bukti yang kamu mau, bukan. Permasalahannya itu kamu perlu ngaji. Kalau kamu ngaji akan terbuka, kalau kamu nggak ngaji nggak bakalan terbuka begitu. Pahami itu ya. Ala ilmu nurun, orang yang nggak punya ilmu nasab tidak akan bisa melihat keabsahannya. Lah ijma sudah terjadi ya apa ya, kita punya dalil qat'i itu. Kalau benar bahwa Sayyid Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Yaman, hadirkan isbat nasab dari Irak. Jangan ngaku cucu Nabi distempel di Jakarta. Emangnya Nabi orang Jakarta? Emangnya leluhur Nabi awal-awalnya tersebar di Jakarta? Mikir para muhibbin, Anda sedang diperbudak, sadarlah Anda. Saya kaget itu pas denger ini, Bu, marah-marahnya begitu ya, semangat sekali. Tidak, nanti seluruh generasi cucu Anda akan menjadi budak selamanya dari orang palsu yang ingin menjajah dan membelokkan sejarah leluhur kita di Nusantara. Allahu Akbar. Tuh kan, akhirnya gaya-gaya Habib Rizik dipakai juga. Aduh, ada-ada aja nih orang ya. Jadi sekali lagi saya katakan ya begitu. Masalahnya itu kamu nggak ngaji. Jadi pelajari usul fikih, pelajari bab Ta'nun Nasab di dalam kitab, kemudian pelajari beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang nasab. Juga pelajari bagaimana
Abdul Muthalib itu dia bisa jadi kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana dahulu para sahabat itu suka dimarahi oleh Rasulullah tatkala nanya banyak tentang orang tuanya begitu, dan lain sebagainya. Itu ilmunya sudah lengkap ya, ada di situ. Kamu tidak belajar ya kamu buta, nggak bisa melihat. Saya datang ke sini sebenarnya mau bertanya, kenapa Mama Hufron, Abuya Mama Hufron yang kita cintai bersama sampai meminta maaf, padahal beliau sama sekali tidak bersalah apapun di dalam narasi di Nusantara ini. Itu yang mau saya tanyakan. Tetapi tadi Gus Ubat dan semua warga menyatakan, Gus, kami tidak pernah menganulir semua narasi kami karena kami yakin benar dan punya data dan bukti. Tetapi kami sadar bahwa kami telah membuat kegaduhan dan kami ingin membawa Nusantara menjadi damai kembali, untuk kembali diluruskan di dalam narasi yang sebenar-benarnya tentang pembelokan sejarah dan pengakuan palsu nasab Nabi di Nusantara ini. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf, mohon izinnya saya akan bernarasi bahwa sebenarnya kalian semua warga bumi Nusantara ini sedang kena prank oleh Mama Hufron. Mama Hufron seorang pemimpin besar, seorang tokoh spiritualis yang rela menjadikan dirinya menjadi tumbal bagi Pancasila di Nusantara. Oke, kita kasih penjelasan konteksnya dulu ya. Jadi apa yang dikatakan ini semua perkataan Mama Hufron ya, jadi gawang penjaga neraka, kemudian berbicara bahasa Suryani, kemudian mengaku keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu tidak pernah diralat begitu. Cuman mereka itu meminta maaf karena sudah buat gaduh. Nah, yang mana itu sebetulnya ada penjelasannya, dan penjelasan ini yang akan kita simak begitu ya. Ada juga telepon-teleponan sama malaikat, kalau tidak salah itu Mama Hufron atau bukan ya? Mau bayar hutang negara Indonesia juga ya. Kita saksikan dulu nih satu-satunya yang mau dibahas sama dia nih. Polemik nasab ini sudah berjalan lama saudara-saudara, tetapi semua seolah tertutup hanya di media sosial saja. Siapa yang membaca tesisnya Kiai Imad? Siapa yang membaca tulisan kami tentang DNA bahwa mereka bukan keluarga Nabi tetapi dari keluarga Yahudi? Semua seolah ditutupi, seolah kemudian hanya menjadi kasak kusuk di tingkatan media sosial. Tetapi kemudian hadir Mama Hufron. Gus, kalau ini tidak ada gebrakan, tidak ada kontroversi, maka media mainstream, maka para petinggi negara tidak akan melek matanya. Oke, sebentar ya. Keluarga Nabi tetapi dari keluarga Yahudi. Ini nih. Telah tertutup hanya di sila di Nusantara. Kita ulangi ya. Polemik nasab ini sudah berjalan lama saudara-saudara, tetapi semua seolah tertutup hanya di media sosial saja. Siapa yang membaca tesisnya Kiai Imad? Oke, siapa yang membaca tesisnya Imad? Ya bukan tesis ya, siapa yang mau baca? Makanya harus bikin gaduh dulu, harus bikin kontroversi dulu. Memang sampai sekarang juga kontroversi. Memang kan ini pepesan kosong ya. Ini ada, kalau kata orang Arab itu apa ya? Ada bunyinya, nggak ada gandumnya begitu. Cuman keletak aja ada bunyi masak. Masakannya nggak ada. Tesis nggak ada. Memang siapa yang mau baca? Ini kalau misalkan murni ranah ilmiah, sampah, nggak bakal ada yang melirik begitu. Makanya mereka cari cara kan, biar orang-orang yang bodoh melek menurut pendapat mereka begitu. Melek terhadap subhat mereka, melek terhadap kebodohan mereka, dalam pengertian ikut-ikutan bodoh. Makanya disuguhkan tuh tesis yang bukan tesis. Siapa yang membaca tulisan kami tentang DNA bahwa mereka bukan keluarga Nabi tetapi dari keluarga Yahudi? Oke, siapa juga yang mau baca tulisan tentang DNA? Ya, kamu tuh bukan ahli DNA, ahli DNA-nya ternyata ahli ikan kan? Ini kan akhirnya apa? Akhirnya ya tadi bikin hoax disebarin sama orang biar jadi rame, biar jadi geger. Nah, ini kan membuka aib sendiri sebetulnya ya. Orang yang tidak bisa membuka aib mereka begitu ya, tidak bisa melihat kebodohan pada diri mereka. Minimalnya di dalam pembicaraan si fakih ini, itu kebangetan bodohnya sudah. Semua seolah ditutupi, seolah kemudian hanya menjadi kasak kusuk di tingkatan media sosial. Tetapi kemudian hadir Mama Hufron. Gus, kalau ini tidak ada gebrakan, tidak ada kontroversi, maka media mainstream, maka para petinggi negara tidak akan melek matanya.
para muhibbin tidak akan sadar. Kemudian Mama Ghufron mengaku sebagai keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi kemudian kena prank saudara-saudara. Beliau ini anak angkatnya salah satu keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Keturunan itu artinya dari atas turun ke bawah. Apa yang turun itu? Bisa sanad ilmu, bisa faktor keturunan atau genetis. Jadi jangan salah, ngaku keturunan ini bukan berarti keturunan darah. Karena Mama Ghufron juga punya catatan nasab keluarganya. Dan juga punya bukti kesaksian bahwa beliau juga diambil anak angkat oleh salah satu keluarga Syekh Nawawi Al-Bantani yang ada di Mau, Tangerang. Jadi semuanya kena prank. Oke, nah ini ada dua permasalahan. Satu ya, ternyata Mama Ghufron itu ngeprank. Karena keturunan itu bisa dua, bisa keturunan ilmu, bisa keturunan sanad ya. Ini sedari awal ya, perkataan seperti ini menjadikan mereka itu ngaku mereka itu tukang bohong. Ngeprank itu apa? Ngeprank itu apa keadaan yang dilihat, bukan dilihat ya, ditampakkan seolah-olah begitu padahal tidak begitu. Makanya kita melihat misalkan ada apa prank elevator begitu ya, kita masuk ke elevator, ke situ, ke apa elevator itu, ke lift ya, masuk ke lift, ke elevator tuh. Kemudian ada apa namanya mati lampu, padahal kan nggak mati lampu itu ya, memang sengaja dimatiin, cuman buat membikin orang ini supaya percaya itu mati lampu. Kemudian nanti keluar hantu, kan nggak ada hantunya, cuman membuat orang yang kena prank ini supaya percaya ini ada hantunya. Nah kalau sudah seperti itu sudah bohong ya, tukang prank itu udah nggak bisa dipercaya lagi, apalagi ngeprank seluruh Indonesia. Yang mana kesannya itu nanti prank terus semua begitu. Ya ini prank sudah, batalnya nasabah alwi itu prank. Kamu sadar sekarang atau sadar di akhirat terserah kamu begitu ya. Saya cuma menyampaikan saja dan membukakan mata yang masih ingin melihat begitu. Yang seperti ini di dalam periwayatan hadis itu udah nggak bisa diterima. Nah, jadi kalau misalkan mengaku tukang prank ya sudah, berarti ini tukang bohong. Yang di prank siapa? Seluruh Indonesia. Supaya percaya apa? Supaya percaya bahwa Mama Ghufron ini, saya masih sebut Mama aja lah ya, lucu soalnya orang itu. Mama Ghufron ini keturunannya Syekh Nawawi. Dan semua orang percaya. Setelah semua orang nggak percaya, baru sekarang diomongin kan, ketahuan kok di mana percayanya begitu. Bohong. Oh itu nggak bohong, karena keturunan itu ada dua makna. Satu makna sanad, dua makna ilmu. Nah oke, sekarang kita ikut narasinya, kita tanazul ya, kita ikut narasinya, kita musalamah. Oke, berarti tidak ada bohong di situ. Berarti mengaku salah satu dari dua ini. Imma dia itu keturunan dari nasab kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, dan itu sudah diakui, cuman ngeprank kan, berarti kan tinggal satu tuh sanad secara ilmu. Saya mah gampang aja begini, Syekh Nawawi Al-Bantani mau saya suruh baca Fathul Majid, itu karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani, yakin saya mah ya 99,9% nggak bisa ya. Kalau saya bisa melebihkan fakta ya 100% tuh mau ngomongnya itu, cuman nggak bisa. 99,9% nggak bisa baca Fathul Majid, apalagi sampai paham, apalagi sampai menjelaskan, apalagi sampai menambah faidah yang ada di dalam kitab itu. Itu kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau memang betul ada turunan secara sanad ilmu dari beliau yang mulia itu, Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana guru-gurunya juga banyak yang ba'alwi. Ya, itu harus dipahami. Dan ini menjadikan si fakih ini sudah ngaku dia itu memang tukang prank. Lah apa jaminannya nanti sekarang di prank lagi, atas prank lagi, atas prank lagi, atas prank lagi? Apa jaminannya tidak terjadi seperti itu? Begitu. Ini kebodohan ya, mau menampakkan kecerdasan tapi sebetulnya kebodohannya dibuka sendiri. Itu prank pertama. Baru pertama. Oke. Oke, baru pertama. Kemudian itu ternyata masih belum alhamdulillah keluarga Syekh Nawawi mulai bangkit. Keluarga Nusantara, keluarga Sunan-Sunan bangkit kemudian. Dan kemudian Mama Ghufron dengan segala macam akrobat kontroversinya melakukan prank yang berikutnya. Lebih dahsyat pranknya. Ngomong sama semut. Wallahi wa rasul, saya juga bisa ngomong sama semut. Pertanyaannya, semut paham nggak dengan omongan saya? Gitu aja, gampang mikirnya. Lah kok semua kemudian pada heboh, ini sesat, ini apa? Saya ngomong sama tembok bisa, sama pohon bisa, sama malaikat bisa. Kenapa tidak? Pertanyaannya, mereka paham nggak dengan omongan saya? Oke, ini kebodohan kedua ya, kalau ini mau disebut prank juga. Jadi begini,
eh, mukalamah kan. Ngobrol itu kalau di dalam bahasa Arabnya mukalamah. Saya bisa apa mukalamah, bisa ngobrol begitu. Bisa ngobrol dengan semut. Ngobrol itu bukan berbicara begitu ya. Kalau ngobrol itu ya dua pihak. Kalau berbicara dengan berbicara kepada itu beda. Nih, saya ulangi sekali lagi, ini apa namanya ini? Kemudian Mama Gufron dengan segala macam akrobat kontroversinya melakukan prank yang berikutnya. Lebih dahsyat pranknya, ngomong sama semut. Wallahi wa rasul, saya juga bisa ngomong sama semut. Ini kebodohan ya. Ngomong sama semut bukan ngomong kepada semut. Itu secara gramatika sudah salah. Kalau sama itu bareng ya. Jadi di situ ada ma'a, ada ma'iyah ya. Kalau di dalam bahasa Arab lebih jelas lagi. Ini susahnya di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa ngelak-ngelak kayak gini, bahasa Arab gak bisa. Karena bahasa Arab itu lebih jelas begitu ya bahasanya. Cuman kita kesampingan lah gitu. Itu oke, kita musalamah lagi ya. Oh enggak kan, itu bisa ngomong sama, itu kan ngomong kepada begitu. Oke, kita tanazul. Yang mana itu pun sebetulnya sudah salah ya. Kita ikutin aja kegoblokan mereka begitu. Kalaupun demikian, apa faedahnya? Apakah ada faedahnya? Nggak ada faedah. Orang yang melakukan perkara yang tidak ada faedahnya itu sudah tidak bisa diambil perkataannya itu. Ya, itu udah rusak lagi. Ciri rusak bagi seorang, apalagi yang diakukan sebagai muridnya Syekh Nawawi begitu ya, ada apa sanad keilmuan. Itu bukan perkara yang bermanfaat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, permasalahannya Mama Gufron itu bukan mengatakan aku berkata kepada semut begitu, bukan. Itu ngomong sama semut, semutnya ngomong sama dia pakai bahasa Suryani. Inama koli kan. Pakai suara yang lebih kecil. Itu kan Mama Gufron ya, gimana mau dibodoh-bodohin kayak gitu? Nggak bisa. Sekarang kamu bilang wallahi demi Allah, kamu itu hati-hati ya pakai nama wallahi. Ini orang emang udah kebiasaan kayak gitu. Kemarin saya lihat juga di beberapa di beberapa video, dia juga kan yang ada mubahalah tuh sama orang siapa itu. Nggak ngerti juga namanya lah. Terlalu penuh kepala saya sama nama orang-orang itu, memang susah ingetnya juga begitu. Ini orang kan terlalu mudah bilang saya bisa ngomong sama begitu. Kalau bisa itu kan ada kemampuan. Sama itu kan bukan kepada begitu. Ya, memang iya. Nih yang bisa ngomong sama hewan itu nabi, itu mukjizat. Bukan bukan suatu hal yang bisa diberikan kepada siapapun. Dan kalaupun ada nanti misalkan seperti siapa itu seorang sufi yang pernah diajak bicara sama hewan, itu memang ada ya dari karomah, karena memang juga tersaksi ya, kesolehannya disaksi, kemudian kesohihan ilmunya juga disaksikan begitu. Itu permasalahannya sudah lain. Jadi nggak bisa ngeles cuman kayak gitu. Ya bukan kepada, itu secara gramatikal sudah salah. Kalau misalkan kita sekarang mau tanazul, mau turun, apakah itu ada manfaatnya? Ya itu tidak ada manfaatnya. Oke lah, saya katakan itu adalah hak seseorang mau ngomong sama apapun begitu ya, kepada apapun. Tapi kan Mama Gufron lain kasusnya. Dia itu ngobrol sama semut. Dia yang ngobrol sama semut. Semutnya ngomong sama dia pakai bahasa Suryani. Innama koli begitu. Aduh, ya, ngeles udah kebanyakan. Saya harap ya orang yang masih waras itu nggak cuman riuh rendah, weh tepuk tangan. Kalian itu loh lagi sedang membicarakan masalah besar. Nasabnya satu klan. Ini bukan hiburan. Bukan hiburan. Ini akan ada pertanggungjawabannya. Saya katakan wallahi demi Allah, ini akan ada pertanggungjawabannya. Pertanyaannya, semut paham nggak dengan omongan saya? Gitu aja, gampang mikirnya. Lah kok semua kemudian pada heboh, ini sesat, ini apa? Saya ngomong sama tembok bisa, sama pohon bisa, sama malaikat bisa. Kenapa tidak? Pertanyaannya, mereka paham nggak dengan omongan saya? Kena prank. Kemudian kena prank lagi bahwa saya penjaga gawang neraka. Ini kan bahasa kiasan, artinya berjuanglah. Saya mendoakan kalian semoga diampuni oleh Allah. Semoga perjuangan kalian kalau ikhlas benar-benar untuk untuk Nabi, kesucian Nabi, untuk menjaga marwah Nusantara, menjaga bangsa ini. Saya doakan semoga Allah mengampuni kalian. Itu artinya penjaga neraka, bukan penjaga gawang seolah-olah di dalam gawang terus ada bola. Ayo ketololan juga ya. Begini, yang namanya majaz atau kinayah itu tidak boleh memakai yang baru, nggak boleh. Itu harus memakai yang sudah ada.
yang memang dipakai pada urufnya bahasa itu. Pertanyaannya sekarang, ada tidak di dalam bahasa Indonesia itu dipakai penjaga gawang itu, penjaga gawang neraka ya, penjaga gawang neraka itu dia adalah kiasan atas berdoa. Ada nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya kalau misalkan sekarang orang, kan kemungkinannya dua ya, Mama Gufronnya memang error atau yang mendengarkannya salah. Dua-duanya pun yang salah Mama Gufron. Salah yang pertama, kalau misalkan memang dia error, ya dia error berarti udah salah, ya dia pikirannya salah, dia ngomong ke orang juga salah. Kalau pikirannya dia benar, cara menyampaikannya salah. Dan cara menyampaikannya salah ini dia memang tidak sesat, tetapi menyesatkan begitu. Ini yang harus difahami juga. Jadi kalau misalkan mau memakai bahasa majas, bahasa kiasan, bahasa kinayah, itu tidak boleh memakai yang baru. Itu harus memakai yang memang urufnya itu dipakai. Sekarang misalkan ya orang yang suka mendoakan siang malam supaya bangsa ini selamat, supaya terlepas dari siksa neraka misalkan. Apa yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari itu? Itu kan terjaga sepanjang malam begitu, bukan penjaga gawang. Ya. Apa yang dipakai? Itu harus jelas, karena jika tidak ya itu akan menyesatkan. Ya syukur-syukur mudah-mudahan memang Mama Gufronnya nggak sesat. Tetapi dari apa yang saya lihat, zon saya itu mengatakan 99,9% Mama Gufron itu ya sesat. Yang mengikutinya juga ya sesat. Malah yang mengikuti Mama Gufron itu bisa lebih sesat daripada Mama Gufron. Maka begitu ya, ini bukan hal sepele. Ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan syariat dan lain sebagainya. Kalau toh memang benar seperti itu adanya, ya coba saya menantang tuh Mama Gufron, atau kan jangankan Mama Gufron lah, saya lihat beberapa muridnya anaknya tuh bisa baca kitab. Coba jelaskan Fathul Majid kepada saya. Di situ ada penjelasan tentang Mathalibus Sab'ah. Saya mau saya mau salah satu dari pihak Mama Gufron itu menjelaskan itu. Ya. Kalau bisa, alhamdulillah, selesai saya mah begitu. Udah dari dulu saya bilang, selesai. Dari subscriber saya mulai 5.000, sekarang udah mau hampir 50.000. Yang belum subscribe ya. Sampai hampir 50.000. Itu dari awal dari saya. Mana ahlu sunnahnya? Nggak ada. Ini udah jelas sesat kok begitu. Ya, dan ini yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan ini videonya cukup ramai ya yang saya reaksi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penyeimbang lah buat orang yang memang mau mencari kebenaran, buat orang yang sudah tahu benar, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi bahan kita tertawa saja begitu ya. Lucu orang kalau udah stres itu. Nah, buat yang mau lanjut silahkan komen di bawah. Yang mau ilmu murni itu, nggak mau saya ngomong-ngomong kayak gini, silahkan cek di playlist. Di situ banyak beberapa kitab ya, ada nggak banyak sih, ada beberapa kitab yang diaji dan sudah khatam alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.